Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu. Tertulis di dalam kitab Ibrani 11 ayat 9, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ayat di atas terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terlatih-tatih namun gigih. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, dunia mengaruniai Anda kesuksesan instan, Allah mengaruniai Anda kesetiaan jangka panjang. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, dalam Alkitab, kehidupan iman sering dilukiskan sebagai suatu perjalanan. Kebanyakan dari kita menjalani hidup kekristenan dengan terlatih-tatih. Bahkan kadangkala langkah kita terasa tidak rohani dan tidak produktif. Bagi saya, terlatih-tatih berarti melangkah perlahan namun gigih. Sebagai contoh,
Dua pendahulu kita yang mengikuti jalan Allah dengan perlahan namun gigih adalah Abraham dan Sarah, yang mengimani janji-janji Allah walau harus menunggu bertahun-tahun sebelum janji-janji itu digenapi. Contoh lain adalah William Carey. Sambil membuat dan berdagang sepatu, Carey menjadi seorang cendekiawan, ahli bahasa, dan bapa penginjilan modern. Ia hidup dengan moto, mengharapkan perkara besar dari Allah, memperjuangkan perkara besar bagi Allah. Namun, di usia senja ia memberi sebuah pernyataan tegas, seandainya setelah saya meninggal ada orang yang berpikir untuk menuliskan sesuatu tentang diri saya, ada satu kriteria yang pantas untuk menilai kehidupan saya dengan tepat. Cukuplah kiranya saya dihargai sebagai seorang yang berjalan dengan terlatih-tatih. Karena itulah gambaran yang paling sesuai untuk saya. Segala sesuatu yang lain pasti terlalu berlebihan. Ia pun menambahkan, saya dapat terus melangkah, walaupun terlatih-tatih, karena itulah saya berhutang banyak kepada Allah. Adakah Anda tengah memenuhi tanggung jawab dari Allah dengan bertekun di dalam iman? Ataukah Anda merasa ingin menyerah? Allah ingin Anda menjadi orang yang bertekun untuk mencapai tujuan, walaupun terlatih-tatih. Tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nas hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai Galeri Orang-orang Iman, atau Katalog Iman. Dalam pasal ini mencatat beberapa tokoh dari Perjanjian Lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat 6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut, penulis menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi olehnya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Apa tujuan penulis menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Ada beberapa tujuan pernyataan ini, yakni: pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah, penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan Sang Pencipta. Kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak atau mitos.
Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencarinya. Secara keseluruhan, tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencarinya. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani, yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Dari pendalaman kita atas pernyataan penulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 menimbulkan beberapa refleksi penting yang bisa direnungkan, yakni: pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seseorang. Iman bukanlah sekadar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengannya. Keyakinan ini bukan hanya sekadar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohaniah kita dengan Allah di atas segala hal lain dalam hidup. Keempat, ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaniah memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohaniah. Karena iman kita mengerti. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah pengembalian rasio kepada kebenaran. Iman bukan sekedar mau percaya tanpa mengetahui apa yang ia percaya. Iman bukan sekedar pengertian di dalam otak tanpa kelanjutan apapun, tetapi iman harus sampai pada menerima, mengakui apa yang ia mengerti. Banyak anak-anak sekolah yang pelajaran agamanya mencapai nilai 9 bahkan 10,
tetapi pada hakikat mereka hanya mengetahui dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman bukan persetujuan rasional. Iman juga bukan sekedar ucapan mulut saja. Iman adalah penaklukan rasio ke bawah kebenaran. Iman membawa rasio kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu, orang yang beriman rasionya tidak menjadi negatif dan terikat. Orang yang beriman rasionya akan kembali kepada kebenaran yang mencipta rasio itu. Dengan definisi ini, kita harus belajar sungguh-sungguh, kemudian berdiri dan memberikan jawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Seorang Kristen yang bertanggung jawab adalah dia yang setiap saat berdiri memberi jawaban dengan tegas. Karena rasionya sudah tunduk kepada kebenaran dan mengerti kebenaran yang lebih besar daripada rasio itu sendiri. Kebenaran lebih besar dan lebih agung daripada rasionya. Maka rasio yang sudah tunduk itu, kini berfungsi dengan baik. Iman adalah pengembalian, yaitu sebagai pengarah, tetapi iman sekaligus juga sebagai penerobosan yang bersifat dinamis. Iman adalah penaklukan rasio kepada kebenaran. Pengembalian rasio yang dicipta kepada kebenaran yang mencipta, berarti iman adalah penerobosan dari yang terbatas menuju kepada yang tidak terbatas. Disitulah seseorang menikmati hal-hal di luar rasio. Kata iman kita serap menjadi bahasa Indonesia. Asal kata itu adalah bahasa Arab. Padanan kata iman dengan bahasa Ibrani adalah aman. Sementara kata dasarnya adalah amen. Amen artinya ya demikian adanya. Jadi amen bukanlah hanya kata penutup doa. Tatkala kita mengatakan amen, itu berarti kita mengatakan ya untuk orang yang mengatakan sesuatu kepada kita. Sama seperti itu juga dengan kata iman di dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah, itu berarti kita mengatakan ya kepada Tuhan untuk apa yang dikatakan dan dikerjakannya bagi kita. Jadi mustahil orang dapat beriman kepada Allah, tanpa ia mendengar firman yang dikatakan Allah. Ketika Allah berfirman dan kita mengerti apa yang kita dengar, lalu kita mengatakan ya untuk apa yang kita dengar dan kita mengerti apa yang kita dengar. Itulah namanya beriman. Melalui pengajaran firman Allah, kita pada akhirnya mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Oleh karena itu, firman Allah berkuasa untuk menjadi sesuatu dari yang tidak ada. Jadi ada, orang mengatakannya dengan sebuatan creatio ex nihilo. Nas kita berkata, firman Allah dapat menjadikan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Firman Allah dapat membuat seseorang yang tidak punya pengertian tentang segala sesuatu menjadi terlihat dan pada akhirnya mengerti. Itulah kuasa yang bekerja di dalam firman Allah. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi kita untuk mendengar firman Allah. Sebab menurut Paulus, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Namun satu hal harus kita garis bawahi, kita tidak hanya mendengar semata-mata, namun harus memberi perhatian kepada apa yang didengar. Kita harus memberi respon terhadap apa yang sudah kita dengar. Ungkapan dalam bahasa Indonesia yang sudah hampir punah mengatakan, dengar-dengaran. Makna kata itu ialah taat kepada apa yang sudah didengar. Itulah yang menghasilkan iman. Dalam pasal 11 surat Ibrani, penulis surat tersebut memberikan daftar dari pahlawan iman. Para pahlawan iman itu, mereka yang didaftarkan di sana,
adalah orang-orang yang berbuat sesuatu oleh karena iman mereka kepada Allah yang telah berbicara kepada mereka. Dengan perkataan lain, penulis surat Ibrani mau mengatakan bahwa tidak ada seorang beriman pun yang tidak berbuat sesuatu di dalam hidupnya oleh karena imannya. Penulis surat Ibrani pun menambahkan bahwa orang tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Iman adalah sesuatu yang Allah ingin temukan di dalam hidup ini, jika kita berhadapan dengan Dia. Marilah kita bertumbuh di dalam iman, sehingga kita semakin mengerti makna dari tujuan kita hadir di dunia ini, sehingga tatkala kita kelak diperhadapkan dengan pengadilan Allah, maka kepada kita akan diberi putusan, tidak bersalah oleh karena imannya kepada Yesus Kristus telah membenarkan kita. Karena itu, berimanlah yang benar dan baik kepada Yesus agar hidup kita berarti baginya. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai iman? Surat Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa jadi tidak ada komponen lain dalam kehidupan orang Kristen yang lebih penting daripada iman. Kita tidak bisa membelinya, menjualnya, ataupun memberikannya kepada teman-teman kita. Jadi, apakah iman itu? Apa peran iman dalam kehidupan orang Kristen? Kamus mendefinisikan iman sebagai kepercayaan, pengabdian, atau iman percaya pada seseorang atau sesuatu, khususnya untuk sesuatu yang tidak disertai bukti yang logis. Ada juga yang mendefinisikan iman sebagai kepercayaan dan pengabdian kepada Allah. Alkitab berbicara banyak tentang iman dan menyatakan betapa pentingnya hal itu. Bahkan, hal tersebut sangat penting sehingga tanpa iman kita tidak mungkin memiliki tempat bersama-sama dengan Allah. Mustahil bagi kita untuk menyenangkannya. Iman adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar dan sejati, tanpa benar-benar pernah melihatnya secara langsung. Dari mana asalnya iman? Iman bukanlah sesuatu yang bisa kita sulap supaya menjadi ada. Juga, bukan sesuatu yang lahir bersama-sama dengan kita. Iman juga bukan hasil dari ketekunan seseorang dalam belajar atau mengejar kerohanian. Surat Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan bahwa iman adalah karunia dari Allah, bukan karena kita pantas untuk mendapatkannya, ataupun merupakan hasil pekerjaan kita. Juga bukan karena kita layak untuk memilikinya. Iman bukan berasal dari diri kita sendiri. Iman berasal dari Allah. Iman tidak diperoleh dengan kekuatan atau kehendak bebas kita. Iman dianugerahi kepada kita oleh Allah, bersama dengan kasih karunia dan belas kasihan-Nya, sesuai dengan tujuan dan rencananya yang kudus. Karena itu, hanya Allah yang layak untuk dipermuliakan. Mengapa kita memiliki iman? Allah merancang sebuah cara untuk membedakan mereka yang menjadi miliknya dengan yang bukan, itulah yang disebut sebagai iman. Sederhananya, kita perlu iman untuk menyenangkan Allah. Allah mengatakan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepadanya, meskipun kita tidak bisa melihatnya, hal ini menyenangkan hatinya. Bagian penting dari surat Ibrani 11 ayat 6 menyatakan kalau Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini tidak bermaksud untuk menyatakan kalau orang yang beriman kepada Allah hanya demi mendapatkan sesuatu darinya. Namun, Allah suka memberkati orang-orang yang taat dan setia.
Kita melihat contoh yang sempurna dari hal ini dalam Injil Lukas 7 ayat 50. Yesus terlibat dalam sebuah dialog dengan seorang perempuan berdosa ketika dia memberikan kepada kita pandangan sekilas mengenai mengapa iman itu begitu berguna. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan itu percaya kepada Yesus Kristus dengan iman. Yesus menghargai perempuan tersebut untuk hal itu. Iman adalah sesuatu yang akan menopang kita sampai akhir kehidupan. Dengan iman kita tahu kalau akan hidup kekal berada di surga dengan Allah selama-lamanya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Contoh iman, Ibrani pasal 11 dikenal sebagai pasal iman, karena di dalamnya dijelaskan berbagai perbuatan besar yang lahir dari iman. Karena iman, maka Habel mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Allah. Karena iman, maka Nuh mempersiapkan bahtera meskipun tidak mengetahui kapan hujan yang menimbulkan air bah akan turun. Karena iman, maka Abraham meninggalkan rumahnya dan menaati perintah Allah untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, yang kemudian rela mempersembahkan anak satu-satunya. Karena iman, maka Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Karena iman, maka Rahab menerima mata-mata Israel dan menyelamatkan hidupnya. Banyak pahlawan iman lainnya disebutkan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jelas, keberadaan iman dalam diri seseorang selalu ditunjukkan melalui tindakan. Iman adalah dasar dari kekristenan. Tanpa menunjukkan iman dan iman percaya kepada Allah, kita tidak memiliki tempat untuk bersama dengannya. Kita mempercayai keberadaan Allah dengan iman. Kebanyakan orang memiliki gagasan yang samar dan terpotong-potong mengenai siapa Allah. Mereka tidak memiliki rasa hormat yang pantas bagi posisinya yang mulia dalam hidup mereka. Orang-orang ini tidak memiliki iman yang benar supaya bisa memiliki hubungan yang kekal dengan Allah yang mengasihi mereka. Iman terkadang seolah-olah meninggalkan kita. Karena itu merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada anak-anaknya. Dia memberikan masa-masa pencobaan dan ujian untuk membuktikan bahwa iman kita adalah nyata. Allah sendiri yang mengasah dan memperkuat iman itu. Inilah sebabnya mengapa Yakobus mengatakan kepada kita untuk menganggap hal tersebut sebagai kebahagiaan, karena ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan dan mendewasakan kita, memberikan bukti bahwa iman kita itu benar-benar nyata. Tanpa iman, tak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nas hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai Galeri Orang-orang Iman, atau Katalog Iman.
Dalam pasal ini mencatat beberapa tokoh dari Perjanjian Lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat 6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut, penulis menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi olehnya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Apa tujuan penulis menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Ada beberapa tujuan pernyataan ini, yakni: pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah, penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan Sang Pencipta. Kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah, ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencarinya. Secara keseluruhan, tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencarinya. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani, yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Dari pendalaman kita atas pernyataan penulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 menimbulkan beberapa refleksi penting yang bisa direnungkan, yakni: pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seseorang. Iman bukanlah sekadar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengannya.
Keyakinan ini bukan hanya sekadar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohaniah kita dengan Allah di atas segala hal lain dalam hidup. Keempat, ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaniah memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohaniah. Iman yang menyelamatkan. Dalam ibadah ini, tema yang akan kita renungkan adalah iman yang menyelamatkan. Iman itu selalu menghadapi ujian. Dengan ujian itu, kita akan mendapatkan hikmatnya. Jika kita mampu menghadapi ujian itu dengan baik, maka iman itu akan menyelamatkan hidup kita. Jika kita tidak mau dan menghindari ujian iman itu, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Dalam perikope minggu ini, kita melihat sebuah kesaksian Abraham yang menghadapi ujian iman dari Tuhan. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman karena dia mampu menghadapi ujian iman dengan baik dan melewatinya dengan penuh iman sehingga ia memperoleh keselamatan. Bagi Abraham, ia lebih mengasihi sang pemberi daripada pemberiannya kepadanya. Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu sebabnya ia dengan rela memberikan anaknya Ishak untuk dikurbankan di Bukit Moria kepada Tuhan atas perintah Tuhan sendiri kepadanya. Abraham dengan tenang menghadapi pergumulannya dan melakukan yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jika kita dalam posisi Abraham, mungkin bisa saja muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah janji Tuhan itu tidak lagi diberikan kepadaku? Apakah Allah sekejam itu? Anak yang telah lama dinanti harus diambil kembali, sekejam itukah Allah? Harus anaknya menjadi korban sembelihan? Kita tidak tahu apakah demikian juga pemikiran Abraham dalam menghadapi situasi ini. Namun dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa begitu firman Tuhan datang kepadanya untuk menyerahkan anaknya menjadi korban sembelihan, keesokan harinya dia berangkat tanpa protes kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi pergumulan hidup, Abraham mengandalkan keyakinan dan imannya. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Apakah itu kalimat agar bujangnya tidak mengetahui apa yang akan mereka perbuat? Namun yang pasti sepertinya Abraham mempunyai keyakinan akan janji Tuhan kepadanya seperti yang sudah dijanjikan Tuhan kepadanya menjadi bangsa yang besar, memberkati dan menjadi berkat dan membuat namanya masyhur. Firman ini ingin mengingatkan kita kembali bahwa apapun yang kita miliki itu adalah sumbernya dari Allah. Maka jangan pernah mengatakan bahwa itu adalah hasil usaha kita. Tuhan siap kapan saja untuk memberi dan mengambil kembali apapun yang telah kita terima dari Allah.
maka dari itu jangan pernah bermain-main dengan kuasa Allah yang besar. Semua berkat yang kita terima dari Allah, apakah kita siap memakainya sesuai dengan yang Tuhan firmankan? Jika Tuhan masih memberi kehidupan, pakailah kehidupanmu untuk memuliakan Tuhan. Jika Tuhan memberikan kita rejeki, gunakanlah untuk pelayanan Tuhan. Anak-anak yang telah Tuhan berikan Tuhan kepada kita, ajarlah sesuai dengan firman Tuhan dan berikan untuk melayani Tuhan. Sebab itu, ingat kembali berkat Tuhan. Apakah sudah kita persembahkan buat Tuhan menjadi persembahan yang kudus di hadapannya? Yakinkan diri kita, bagaimanapun susahnya hidup yang kita hadapi, tangan pengasihan Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita asalkan kita mengandalkan iman. Timbul pertanyaan kita, mengapa Abraham menjadi bapa orang beriman? Apakah yang dilakukannya sehingga tindakannya dinilai oleh Allah sebagai suatu kebenaran dan akhirnya ia menjadi bapa orang beriman? Pertama, Abraham memulai dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Taat kepada suatu perintah yang tidak pasti adalah hal yang sangat sulit. Tapi inilah yang dilakukan oleh Abraham ketika ia diperintahkan Allah untuk meninggalkan negerinya. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, Abraham ketika meninggalkan negerinya, ia tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya Abraham tidak memiliki gambaran yang jelas bagaimana kondisi dan situasi negeri yang akan ia tuju. Walaupun demikian, Abraham pergi juga dengan mentaati perintah Tuhan. Kedua, ketaatannya disertai dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dari tindakan Abraham kita dapat melihat ketaatan Abraham disertai dengan penyerahan diri secara total kepada Allah. Abraham mengantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Walau janji Allah kepadanya belum juga tergenapi, Abraham tidak mundur tapi maju terus. Abraham tetap menunjukkan sikap ketaatannya dan penyerahan dirinya dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan bagi Abraham dalam menjalankan perintah Allah, karena ia menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ketiga, bersedia mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Iman yang baik, hidup dan sempurna dari Abraham bukan hanya ditunjukkan dengan taat dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, tetapi juga melalui sikap bersedia mengorbankan yang paling berharga, yaitu Ishak anaknya yang tunggal kepada Tuhan di Gunung Moria. Ini adalah ujian yang sangat sulit bagi Abraham, tetapi ia tetap menunjukkan ketaatannya dan penyerahan dirinya secara total kepada Allah. Pengorbanan seperti ini menunjukkan bahwa Abraham sungguh takut akan Allah. Keempat, Abraham dengan segera melaksanakan perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Sikap Abraham dalam menghadapi ujian ialah dengan segera bangun dan taat langsung atas perintah Tuhan. Abraham tidak mau menunda perintah Tuhan, dan ia bahkan tidak mau bertanya, "Mengapa Tuhan?" Dalam perjalanan selama beberapa hari itu, Abraham tidak maju mundur dalam keputusannya untuk mentaati Tuhan. Apakah kita sering pelin-pelan dalam ketaatan atau penyerahan atau komitmen saudara kepada Tuhan? Mungkin suatu kali kita memutuskan untuk mentaati Tuhan dalam memberikan persembahan persepuluhan, tetapi baru beberapa bulan, kita lalu menarik diri dari keputusan itu. Mungkin suatu kali kita memutuskan untuk rajin datang dalam pemahaman Alkitab,
Tetapi baru beberapa minggu kita sudah berhenti datang ke pemahaman Alkitab itu. Mungkin suatu kali kita memutuskan untuk melayani Tuhan, tetapi sebentar lagi kita kembali tertarik pada dunia dan berhenti melayani Tuhan. Kalau kita adalah orang yang seperti itu, belajarlah untuk bisa menjadi seperti Abraham. Abraham telah melakukan segala perintah Tuhan dengan baik berlandaskan iman yang teguh dan kokoh. Dari pengalaman hidupnya kita melihat bahwa keteguhan iman Abraham dalam menuruti perintah Tuhan kepadanya berbuahkan keselamatan. Imannya telah membawa Abraham pada keselamatan yang kekal. Allah akan bertindak jauh lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan dan rencanakan jika kita mengasihi Dia lebih dari apa yang kita terima daripada Allah. Apakah tindakan Allah bagi orang yang memiliki iman yang kokoh dan kuat? Pertama, Tuhan akan mengutus malaikatnya menolong orang beriman. Siapakah malaikat Tuhan ini? Pada satu segi, kelihatannya malaikat Tuhan ini adalah Allah sendiri. Ini terlihat dari Abraham menyebutnya Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata, "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tetapi dari segi yang lain, kelihatannya malaikat Tuhan ini membedakan dirinya dengan Allah. Ini terlihat dari kata-katanya kepada Abraham dalam ayat 12, "Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah," bahwa ia mengatakan, "takut akan Allah," bukan "takut kepadaku," menunjukkan bahwa ia membedakan dirinya dari Allah. Kedua, Allah melarang membunuh Ishak. Ini tidak berarti bahwa Tuhan mengubah rencananya. Dari semula maksud Tuhan hanya menguji Abraham. Ini adalah suatu bagian yang bersifat menggambarkan, dan karena itu, hal ini tidak boleh dianggap sebagai rumus atau hukum. Artinya, ini tidak selalu terjadi. Bisa saja Tuhan meminta sesuatu yang kita kasihi, dan pada waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan betul-betul menerimanya. Ketiga, Allah memberikan domba sebagai pengganti Ishak. Karena itu, domba ini sering dianggap sebagai tipe dari Kristus. Karena Kristus pun juga adalah pengganti kita dalam menerima hukuman Tuhan. Domba itu baru disediakan di atas gunung. Tuhan tidak memberikannya di kaki gunung. Karena itu akan menghancurkan ujian untuk Abraham itu. Tetapi Tuhan juga tidak memberikannya secara terlambat pada waktu Abraham sudah menyembelih Ishak, atau pada waktu Abraham sudah turun dari gunung tanpa memberi persembahan apa-apa kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan pada waktunya. Keempat, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang atau makhluk yang lebih tinggi dari Dia. Karena Abraham taat kepada Tuhan, maka Allah mengulangi janjinya dengan sumpah, untuk memberikan keyakinan yang baru, yang lebih teguh, kepada Abraham. Dari perikop khotbah hari ini, apakah kita merasa bahwa iman kita tidak bertumbuh? Kita masih sering khawatir, takut. Mungkin itu disebabkan oleh dosa yang kita pertahankan. Taatlah kepada Tuhan dalam segala hal, maka iman kita akan bertumbuh. Apakah kita mempunyai keyakinan bahwa dengan iman kita yang kokoh dan teguh akan membawa keselamatan bagi kita? Orang Kristen yang terus mempertahankan dosa tertentu, tidak akan mempunyai keyakinan keselamatan, atau kehilangan keyakinan keselamatannya, tetapi orang yang memiliki iman yang teguh dan kokoh akan memperoleh keselamatan dari imannya. Karena itu bertobatlah dan taatlah kepada Tuhan, maka Ia pasti akan menumbuhkan iman kita.
Abraham menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, karena ia mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu, dan ia rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Abraham? Selain Musa, tidak ada sosok perjanjian lama yang lebih sering dibahas dalam perjanjian baru selain Abraham. Yakobus menyebut Abraham sebagai sahabat Allah, sebuah julukan yang tidak pernah digunakan bagi sosok lain dalam Alkitab. Orang percaya lintas generasi dijuluki sebagai anak-anak Abraham. Pentingnya serta dampak Abraham dalam sejarah keselamatan begitu jelas dalam Alkitab. Kehidupan Abraham meliputi bagian yang cukup besar dalam naratif Kejadian dari sebutannya yang pertama dalam Kejadian 11 ayat 26 hingga kematiannya dalam Kejadian 25 ayat 8. Meskipun banyak informasi yang tersedia tentang kehidupan Abraham, tidak banyak yang diketahui tentang kelahiran dan masa mudanya. Ketika kita pertama menjumpai Abraham, ia sudah berusia 75 tahun. Kejadian 11 ayat 28 merekam bahwa Terah, ayah Abraham, hidup di Ur Kasdim, sebuah kota maju yang duduk di tepi sungai Efrat di antara Teluk Persia dan kota Baghdad di daerah Mesopotamia Selatan. Kita juga membaca bahwa Terah membawa keluarganya berkelana ke tanah Kanaan tetapi berdiam di kota Haran di daerah utara Mesopotamia, di rute perdagangan antara Babel dan Niniwe serta Damsyik. Kisah Abraham mulai menarik di awal pasal 12 Kitab Kejadian. Dalam ketiga ayat pertama, kita melihat bahwa Allah memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Allah memanggil Abraham keluar dari rumahnya di Haran dan memerintahkannya pergi ke tanah yang akan Ia ungkapkan. Allah juga membuat 3 janji pada Abraham. 1. Janji diberikannya tanah miliknya sendiri. 2. Janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Dan 3. Janji berkat. Janji-janji ini adalah dasar dari yang kita sebut sebagai perjanjian Abraham, yang ditetapkan dalam Kejadian pasal 15 dan diteguhkan dalam Kejadian 17. Yang membuat Abraham istimewa ialah bahwa ia menaati Allah. Kejadian 12 ayat 4 merekam bahwa, setelah Allah memanggil Abraham, ia pergi, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Penulis kitab Ibrani menggunakan Abraham sebagai teladan iman berulang kali, dan secara khusus membahas tindakan yang mengagumkan ini. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Siapa di antara kita yang berani meninggalkan segala yang kita kenal dan pergi tanpa kejelasan tujuan akhir kita? Konsep keluarga sangat berarti bagi mereka yang tinggal di zaman Abraham. Pada waktu itu, keluarga sangat akrab. Keadaan tinggal terpisah oleh ratusan kilometer dari anggota keluarga merupakan konsep yang asing bagi mereka. Selebihnya, kita tidak diberitahu tentang kehidupan rohani Abraham dan keluarganya sebelum ia dipanggil. Penduduk Ur Kasdim dan Haran menyembah sederet dewa Babel,
terutama dewa bulan, Sin, sehingga Allah memanggil Abraham keluar dari kebudayaan berhala itu. Abraham menyadari dan mengenali panggilan Yahweh, Tuhan, dan menaati dengan sukarela, bukan secara terpaksa. Adapun keteladanan iman lainnya di dalam kehidupan Abraham yang kita amati dalam kelahiran putranya, Ishak. Abraham dan Sarah mandul, yang merupakan sebuah hinaan dalam kebudayaan pada masa itu, namun Allah berjanji bahwa Abraham akan dikaruniai putra. Putra ini kelak akan menjadi ahli waris harta Abraham yang dikaruniakan oleh Allah, dan secara lebih penting lagi, ia bakal menjadi ahli waris perjanjian Allah dengan Abraham, dan penerus keturunan Set. Abraham mempercayai janji Allah, dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Allah mengulangi janjinya kepada Abraham dalam Kejadian 17, dan imannya menuai imbalan di dalam Kejadian pasal 21 ketika Ishak dilahirkan. Iman Abraham diuji dalam kaitannya dengan Ishak, putranya. Di dalam Kejadian 22, Allah memerintah Abraham untuk mengorbankan Ishak di atas Gunung Moria. Kita tidak mengetahui reaksi dalam hati Abraham terhadap perintah ini. Yang kita ketahui hanyalah bahwa Abraham menaati Allah dengan setia, dan sampai di kala itu Allah telah menunjukkan kebaikan pada Abraham. Sama halnya dengan perintah sebelumnya untuk meninggalkan rumah dan keluarganya, Abraham taat. Kita sudah mengetahui bahwa kisah ini berakhir dengan Allah mengintervensi supaya Ishak tidak dikurbankan. Namun bayangkan perasaan Abraham. Ia telah menanti kelahiran seorang putra selama berpuluh-puluh tahun. Dan Allah yang sudah menjanjikan anak ini sekarang akan mencabut nyawanya. Iman Abraham pada Allah lebih besar daripada kasihnya pada putranya. Dan ia percaya bahwa jika sekalipun ia mengorbankan Ishak, Allah mampu menghidupkannya kembali dari kematian. Ada kalanya Abraham gagal dan dirinya berdosa, sama seperti kita, dan Alkitab tidak menutupi kekurangannya. Kita tahu setidaknya 2 kali ketika Abraham berbohong tentang hubungannya dengan Sarah demi melindungi dirinya sendiri ketika berada di daerah yang berbahaya. Dalam kedua peristiwa ini, Allah melindungi dan memberkati Abraham meskipun imannya sedang surut. Kita juga memahami frustrasi Abraham dan Sarah karena tidak dapat menghasilkan keturunan. Sarah mengusulkan supaya Abraham berhubungan intim dengan hambanya, Hagar, agar anak mereka dianggap milik Sarah. Abraham menyetujui permintaan itu. Kelahiran Ismail menunjukkan kekeliruan Abraham dan defisit imannya, tetapi juga kemurahan Allah dalam memperbolehkan kelahiran anak itu dan memberkatinya kelak. Adalah menarik bahwa pada waktu itu, Abraham dan Sarah masih menyandang nama lama mereka, Abram dan Sarai. Namun ketika Ismail berusia 13 tahun, Allah memberi nama baru pada Abram beserta perjanjian sunat dan pengulangan janji bahwa ia akan mengaruniakan seorang anak melalui Sarai, yang juga diberi nama baru. Abram berarti bapa yang masyhur. Menjadi Abraham, bapa kaum yang banyak. Abraham memang memiliki keturunan yang banyak. Dan setiap orang yang beriman pada Allah melalui Yesus Kristus juga diperhitungkan sebagai ahli waris rohani Abraham. Bapa kaum yang setia, sendiri mengalami keraguan dan kemunduran iman. Namun di antara manusia ia tetap dipuji sebagai sosok yang hidup dengan setia.
Salah satu pelajaran yang mutlak yang kita peroleh dari kehidupan Abraham adalah bahwa kita harus hidup beriman. Abraham membawa Ishak, putranya, ke atas Gunung Moria karena ia tahu bahwa Allah selalu setia pada janjinya. Iman Abraham bukan iman yang membabi buta. Imannya adalah keyakinan yang teguh dan kepercayaan pada sosok yang telah membuktikan kesetiaan dan kebenarannya. Jika kita mengamati jejak kehidupan pribadi kita, kita dapat melihat campur tangan Allah yang berdaulat di dalamnya. Keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita tidak perlu diiringi malaikat atau berbicara kepada kita melalui semak yang berapi-api atau membelah lautan. Allah sedang mengawasi dan menyusun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang tidak terasa demikian, namun kehidupan Abraham adalah bukti bahwa keberadaan Allah dalam kehidupan kita sangat nyata. Bahkan kegagalan-kegagalan Abraham membuktikan bahwa meskipun Allah tidak melindungi kita dari akibat dosa kita, tetap menggenapi kehendak-Nya di dalam kita dan melalui kita, kita tidak dapat menggagalkan rancangan-Nya. Kehidupan Abraham juga menunjukkan bahwa ketaatan yang sederhana itu ada berkat-Nya. Ketika ia diminta untuk meninggalkan keluarganya, Abraham pergi. Ketika diminta mengorbankan Ishak, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham dan melakukannya. Dari apa yang kita pahami dari naratif Alkitab, ketaatan Abraham tidak diwarnai keraguan. Abraham, seperti halnya dengan kita, bergumul dengan keputusan-keputusan ini. Namun, ketika sudah waktunya bertindak, ia bertindak. Ketika kita menyadari panggilan Allah yang sejati atau kita membaca perintah di dalam firman-Nya, kita harus bertindak. Ketaatan bukanlah alternatif kesekian ketika Allah memerintahkan sesuatu. Kisah Abraham juga memberi kita gambaran akan hubungan yang dinamis dengan Allah. Meskipun Abraham tidak ragu dalam menaati perintah dan panggilan Allah, ia juga berani mengajukan pertanyaan kepada Allah. Abraham percaya bahwa Allah akan memberi dirinya dan Sarah seorang putra, namun ia menanyakan bagaimana hal itu dapat terjadi. Di dalam Kejadian 18 kita membaca kisah di mana Abraham menjadi perantara bagi Sodom dan Gomora. Abraham menegaskan bahwa Allah itu kudus dan adil dan dirinya tidak dapat membayangkan jika Allah membinasakan baik orang benar maupun orang berdosa. Ia meminta supaya Allah tidak membinasakan kota-kota berdosa itu demi 50 nyawa yang saleh dan terus menawar hingga perbandingan jumlah jiwa yang benar itu hanya 10 orang. Pada akhirnya 10 orang yang saleh tidak ditemukan dalam Sodom. Namun Allah menyelamatkan Lot, keponakan Abraham, serta keluarga Lot. Adalah menarik bahwa Allah mengungkapkan rencananya pada Abraham sebelum membinasakan kota-kota itu dan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Teladan Abraham di sini mengungkapkan gambaran orang yang berdialog dengan Allah tentang rencananya, memohon bagi orang lain, mempercayai keadilan Allah, dan tunduk pada kehendak-Nya. Ketika iman Abraham tersandung, khususnya berkaitan dengan Hagar dan Ismail, kita memperoleh contoh bahwa mengandalkan kekuatan dan kemampuan pribadi kita malah memperumit situasi. Allah telah menjanjikan seorang putra bagi Abraham dan Sarah, namun, dalam ketidaksabaran mereka, upaya mereka menghadirkan seorang ahli waris malah membawa kesukaran. Pertama, terjadi konflik antara Sarah dan Hagar, dan beberapa waktu kemudian antara Ismail dan Ishak.
Keturunan Ismaek kelak menjadi musuh bebuyutan umat Allah, sebagaimana terungkap dalam naratif Perjanjian Lama, dan tak kunjung usai sampai zaman ini di antara Israel dengan tetangga Arab mereka. Kita tidak mungkin menggenapi kehendak Allah melalui kekuatan pribadi kita. Upaya kita malah menciptakan jauh lebih banyak masalah dibanding solusi. Dampak pelajaran ini cukup luas dalam kehidupan kita. Jika Allah telah menjanjikan sesuatu, kita harus berlaku setia dan sabar sambil menanti penggenapannya menurut waktunya. Secara teologis, kehidupan Abraham meneladani doktrin sola fide, pembenaran melalui iman saja. Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh doktrin ini sebanyak 2 kali. Di dalam kitab Roma, pasal keempat secara khusus menggambarkan pembenaran melalui iman dalam kehidupan Abraham. Argumen yang serupa ditemukan dalam kitab Galatia, di mana Paulus menunjukkan bahwa baik orang non-Yahudi maupun orang Yahudi merupakan ahli waris berkat-berkat Abraham melalui iman. Acuannya ditemukan dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman Abraham dalam janji Allah sedemikian rupa sehingga Allah menyatakan dirinya orang benar. Sehingga prinsip Roma 3 ayat 28 terbukti. Abraham tidak berusaha membenarkan diri. Iman atau kepercayaannya dalam Allah sudah cukup. Kita dapat mengamati kasih karunia Allah bahkan dalam bagian awal Perjanjian Lama. Injil tidak dimulai dengan kelahiran dan kematian Yesus, melainkan di kitab Kejadian. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Para teolog meyakini bahwa ini adalah pertama kali Injil diperkenalkan dalam Alkitab. Sisa Perjanjian Lama mencatat aplikasi Injil kasih karunia Allah melalui garis keturunan Set. Panggilan Abraham merupakan salah satu langkah dalam kisah keselamatan. Paulus mengajar bahwa sebelumnya Injil telah dikabarkan kepada Abraham ketika Allah berfirman padanya, "Olehmu segala bangsa akan diberkati." Pelajaran lain yang kita peroleh dari kehidupan Abraham ialah bahwa iman tidak dapat diwariskan. Di dalam Matius 3 ayat 9, Lukas 3 ayat 8, dan Yohanes 8 ayat 39, kita belajar bahwa bernenek moyangkan Abraham tidak cukup dalam memperoleh keselamatan. Bagi kita, tidaklah cukup jika kita dibesarkan dalam rumah tangga Kristen, kita tidak bersekutu dengan Allah atau diperbolehkan masuk ke surga berdasarkan iman orang lain. Allah tidak diharuskan menyelamatkan kita hanya karena latar belakang kita dari umat Kristen. Paulus menggunakan Abraham sebagai ilustrasi dalam Roma 9. Ketika ia mengajar bahwa tidak semua keturunan Abraham diselamatkan, dalam kedaulatannya, Allah memilih siapa yang akan selamat. Namun keselamatan itu datangnya melalui iman yang sama dengan iman Abraham. Pada akhirnya, kita melihat bahwa Yakobus menggunakan kehidupan Abraham sebagai ilustrasi bahwa iman yang tak terbukti melalui perbuatan adalah iman yang mati. Dalam ilustrasinya, Yakobus menggunakan kisah Abraham dan Ishak di atas Gunung Moria. Pengakuan kebenaran Injil tidak dapat menyelamatkan. Iman yang hidup harus menghasilkan tindakan dan perbuatan yang taat. Iman yang membenarkan Abraham di hadapan Allah adalah iman yang menggerakkan dirinya untuk mengorbankan Ishak.
dalam ketaatan kepada pekai rentah Allah, Abraham dibenarkan oleh imannya, dan iman itu terbukti dalam perbuatannya. Kita melihat bahwa Abraham adalah teladan yang luar biasa, bukan karena ketakwaannya atau kehidupannya yang sempurna, karena ada kalanya ia gagal, melainkan karena kehidupannya mengungkapkan begitu banyak kenyataan tentang kehidupan Kristen. Allah memanggil Abraham di antara jutaan orang di bumi untuk menjadi sasaran berkat-Nya. Allah menempatkan Abraham dalam peran kritis dalam kisah keselamatan, yang mencapai puncaknya pada kelahiran Yesus. Abraham adalah teladan iman dan harapan dalam janji-janji Allah. Kita harus hidup sedemikian rupa sehingga, pada akhir hayat, iman kita, seperti iman Abraham, menjadi contoh yang patut diteladani oleh generasi selanjutnya. Apa artinya tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah? Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Dalam Ibrani 11, kita belajar tentang iman dari para pahlawan perjanjian lama dalam Alkitab. Ada satu hal penting yang menonjol dalam kehidupan mereka. Mereka menaruh kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri mereka ke dalam tangan-Nya. Perbuatan dan prestasi pria dan wanita ini membuktikan bahwa keimanan diridai Allah, dan Dia memberi pahala kepada orang-orang yang mencari Dia, dan tanpa iman tidak mungkin diridai Allah, karena siapapun yang datang kepadanya harus beriman bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberi pahala kepada mereka yang datang kepadanya, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Penulis kitab Ibrani menunjukkan dua keyakinan kritis orang percaya. Pertama, siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Dia ada. Mereka yang ingin mendekat kepada Tuhan harus mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa Dia itu nyata. Keimanan tersebut bukan sekedar pengetahuan intelektual tetapi pengabdian sepenuh hati terhadap kehadiran dan partisipasinya dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Tanpa keyakinan sejati bahwa Tuhan itu ada, mustahil kita mempunyai hubungan yang intim dengannya. Kedua, para pengikut Tuhan harus percaya bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Aspek iman ini bergantung pada karakter Allah sebagai Bapa yang baik, penuh kasih, murah hati, dan penuh belas kasihan. Kedua kepastian ini adalah dasar dari iman yang menyelamatkan iman yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil kita dapat berkenan kepada Allah, karena iman adalah jalan yang melaluinya kita datang kepada Allah dan mempercayai Dia untuk keselamatan kita. Dalam kebaikan-Nya yang tak terhingga, Allah menyediakan hal yang kita perlukan untuk mendekatkan diri kepadanya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan ini bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, bukan karena perbuatan, supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Tuhan memberi kita iman yang dibutuhkan untuk menyenangkan Dia. Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi, atau setidaknya gambaran yang baik, tentang iman yang berkenan kepada Allah. Iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan keyakinan terhadap apa yang tidak kita lihat. Keyakinan adalah terjemahan dari kata Yunani yang berarti fondasi. Iman adalah landasan yang menopang pengharapan kita. Ini bukanlah sebuah pemahaman buta dalam kegelapan, namun sebuah keyakinan mutlak yang datang dari pengalaman akan kasih Allah dan kesetiaan firman-Nya. Istilah yang diterjemahkan,
kepastian juga diterjemahkan sebagai bukti atau bukti. Dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat realitas kerajaan Allah. Namun dengan iman kita menerima bukti atau pembuktian keberadaannya. Kami telah menetapkan bahwa tanpa iman mustahil kita datang kepada Tuhan. Kita juga tidak mungkin hidup bagi Tuhan, mengikuti dan melayani Dia setiap hari dan bertahan sampai akhir, tanpa iman. Seluruh kehidupan Kristiani dijalani dengan iman, sebab di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman dari awal sampai akhir, seperti ada tertulis, "Orang benar akan hidup karena iman." Rasul Paulus menegaskan, "Aku telah disalibkan bersama Kristus dan aku tidak hidup lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kitab suci menyebutkan secara eksplisit bahwa iman Henoh berkenan kepada Allah. Karena iman maka Henoh diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, dia lenyap karena Allah mengambilnya. Sebab sebelum ia diangkat, ia dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Bagaimana Henoh menyenangkan Tuhan? Melalui hidup dengan iman, Henoh berjalan dengan iman kepada Tuhan. Dia menaati firman yang telah diwahyukan sampai saat itu dan hidup dalam terang kebenarannya. Berjalan dengan iman berarti hidup secara konsisten sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa iman, mustahil untuk mempercayai firman Tuhan dan menaatinya. Kitab suci mengatakan bahwa tidak mungkin menyenangkan Tuhan melalui perbuatan daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan melalui perbuatan baik, hanya berdasarkan apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Kita dapat menjadi kudus dan mampu menjalani kehidupan berkenan kepada Tuhan. Kehidupan Kristus di dalam kita menghasilkan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil menyenangkan Tuhan. Pada kenyataannya, kita bahkan tidak dapat mulai mendekati Tuhan dan mengalami hubungan pribadi dengannya tanpa hal itu. Iman adalah suasana di mana kehidupan orang beriman dijalani. Kita disebut orang percaya, karena kita terus menaruh iman, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Melalui iman kehidupan Kristiani dimulai, dan melalui iman kehidupan Kristen bertahan sampai akhir. Para tokoh perjanjian lama seperti Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Yusuf, Rahab, Gideon, dan Daud semuanya hidup dengan iman. Saat mereka menatap harapan masa depan, mereka bersandar pada Allah untuk menggenapi janji-janjinya. Dan mereka menaati firman Tuhan bahkan ketika mereka tidak memahaminya. Berjalan dengan iman seperti ini menerima hal-hal yang belum dapat kita sentuh, rasakan, atau lihat sebagai kebenaran, dan kemudian bertindak berdasarkan hal-hal tersebut dalam ketaatan adalah resep untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Saat ini kita mungkin tidak melihat diri kita sendiri seperti yang dilihat Allah Kudus dan dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun ketika kita menerima bukti dalam firman Tuhan dan berupaya untuk mengalami persekutuan dengannya, maka kita mulai hidup dengan iman, dan hal itu berkenan kepada Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian,
Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.